Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Ekonomi Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Inasa Hasanatina, Naila Ramadhania, dan Sarah Salsabila Zalfa, ingin mempresentasikan mengenai sistem sewa tanah adat. Apa itu sistem penyewaan tanah adat? Sistem penyewaan tanah adat adalah cara pengelolaan lahan yang masih dipraktikkan di masyarakat hukum adat Indonesia. Berbeda dengan penyewaan modern yang bersifat individual, sistem ini berlandaskan nilai kolektif, spiritual, dan sosial yang diwariskan turun-temurun. Contohnya dapat dilihat pada praktik gadai tanah di masyarakat Melayu atau sistem panjar di Bali. Mekanisme ini memungkinkan lahan dimanfaatkan pihak lain tanpa menghilangkan hak kepemilikan secara permanen, sehingga menjadi solusi agraria yang adil dan berkelanjutan. Adapun latar belakangnya, bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekedar lahan ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya. Pengelolaan tanah umumnya diatur oleh pemimpin adat dengan prinsip hak ulayat, yaitu hak kolektif masyarakat atas tanah. Seiring bertambahnya penduduk dan tingginya permintaan lahan, muncul berbagai konflik agraria yang seringkali berujung pada hilangnya tanah adat. Oleh karena itu, masyarakat adat mengembangkan sistem sewa tanah adat untuk menjaga keseimbangan antara hak kolektif dan kebutuhan individu. Gadai tanah dalam masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, gadai tanah menjadi salah satu bentuk penyewaan tanah adat yang bertujuan membantu kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kepemilikan tanah secara permanen. Pemilik tanah dapat menggadaikan tanahnya sebagai jaminan pinjaman. Selama masa gadai, penerima gadai berhak mengelola tanah, misalnya untuk bertani, tetapi hak milik tetap pada penggadai. Praktik ini memperlihatkan kepercayaan dan prinsip gotong royong yang kuat di masyarakat Melayu. Selanjutnya, makna sosial sistem gadai tanah Melayu. Yang pertama, prinsip tolong-menolong dan saling percaya antara anggota masyarakat. Yang kedua, perlindungan atas tanah warisan karena tidak dilepaskan secara mutlak. Yang ketiga, kehati-hatian terhadap jual beli tanah yang bisa berdampak pada hilangnya identitas keluarga atau suku. Perspektif Islam terhadap gadai tanah. Dalam hukum Islam, gadai tanah sejalan dengan konsep ran, yaitu jaminan dalam utang piutang. Islam memperbolehkan tanah dijadikan jaminan asalkan tidak menimbulkan kezaliman. Syaratnya harus jelas akadnya, tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan, dan tidak ada eksploitasi pihak penggadai oleh penerima gadai. Syarat penting agar gadai tanah sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban kedua kedua pihak. Lalu yang kedua, tidak boleh ada eksploitasi atau kezaliman, seperti penguasaan lahan yang berlebihan oleh penerima gadai tanpa manfaat sepadan bagi penggadai. Lalu yang ketiga, harus ada akad yang jelas serta kerelaan dan keadilan antara kedua belah pihak. Sistem panjar di Bali. Panjar merupakan istilah untuk uang muka dalam transaksi sewa-menyewa tanah di Bali dan Jawa Timur. Panjar berfungsi sebagai pengikat awal perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa agar kedua belah pihak saling menjaga komitmen. Contohnya di Desa Sumberjo, panjar menjadi ganti rugi apabila calon penyewa membatalkan akad secara sepihak. Panjar juga mencerminkan nilai kepercayaan, musyawarah, dan pelindungan hak. Berikutnya ada perspektif Islam terhadap panjer. Dalam fikih Islam, panjer memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mirip dengan mekanisme ijaroh. Prinsip utamanya adalah akad harus sah, manfaat sewa jelas, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau pemaksaan. Jika panjer diterapkan secara transparan dan adil, maka sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari gharar atau ketidakjelasan dan kezaliman. Islam juga menekankan pentingnya kerelaan dan transparansi dalam setiap akad. Panjer yang diterapkan dengan nilai terlalu tinggi atau disertai tekanan agar penyewa membatalkan kesepakatan demi keuntungan pribadi pemilik tanah adalah bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, penerapan panjer harus dilakukan dengan itikat baik, mempertimbangkan kemaslahatan bersama, dan tidak melanggar prinsip tolong-menolong dalam muamalah.
Kesimpulannya, sistem sewa tanah adat di Indonesia seperti gadai tanah di Melayu dan Panjer di Bali membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki cara mengatur lahan yang adil dan berkelanjutan. Sistem ini bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan hak ulayat dan budaya. Prinsip-prinsip hukum Islam mendukung praktik ini selama sesuai dengan asas kejelasan, keadilan, dan tolong-menolong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.